Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Purworejo, Romo Kiai Haji Pujiono, beserta seluruh jajaran dan Bapak Ibu peserta pelatihan reputasi digital. Betul tadi yang disampaikan, ini follow up kita dari pelatihan yang sama di PP Muhammadiyah. Waktu di PP Muhammadiyah itu lamanya 3 hari. Paling cepat materi selesai tiap hari itu jam 10 malam, paling cepat. Dan itu jam 3 pagi sudah dibangunkan, setengah 4-nya tahajud berjamaah. Tidak ada istirahat siang, habis luhur sampai asar kosong, enggak, materi juga. Jadi padat sekali waktu di PP. Kemudian waktu di wilayah kita persingkat menjadi 2 hari. Nah, ini di daerah disingkat lagi menjadi 1 hari tanpa mengenal. Nanti rencana tindak lanjutnya di masing-masing PCM cukup 1 materi. Nah, materinya apa nanti akan disampaikan dan insya Allah bisa dikuasai oleh Bapak Ibu semuanya. Bahkan nanti sebenarnya bisa untuk bahan-bahan apa itu namanya siap tayang kita, itu tidak cuma dari warga Muhammadiyah atau pengurus Muhammadiyah atau PIC yang ditunjuk, bahkan siswa-siswa SMA, SMK kelas 2, kelas 3 bisa dikasih tugas itu. Karena caranya sangat mudah. Caranya sangat mudah. Bisa dilakukan semua. Yang penting Bapak Ibu tetap ada yang review. Oh, layak tampilkan, layak tampilkan. Tidak cuma berita tapi juga bisa artikel. Nanti coba dipelajari, ChatGPT diminta untuk bikin artikel kan gitu. Kalau berita kan mudah. Jadi eranya sudah di sana. Era digital, era AI kita sudah nggak bisa hindari. Harus kita manfaatkan sebesar-besarnya. Ngaten ya Bapak Ibu semuanya sebagai pengantar. Lanjut saja. Bapak Ibu sekalian, materi ini materi teknis. Kita sudah menyadari pentingnya digitalisasi, kita sudah menyadari kita tertinggal, tetapi antara teori yang baik dengan praktek yang baik itu selalu ada jarak, belum tentu yang baik bisa kita praktekkan, leres ya. Nah, jarak ini yang namanya komitmen. Tanpa komitmen kita tidak akan pernah bisa merealisasikan teori-teori baik. Saya kasih contoh bagaimana ironinya antara teori dan realisasi. 3-4 bulan yang lalu Denny Jiang rilis penelitian dia di 111 negara. Mungkin sebagian Bapak Ibu sudah pernah membaca ini. Dia meneliti 111 negara, berarti tidak semua negara di dunia, yang mayoritas penduduknya adalah pemeluk agama. Agama apapun. Yang diteliti pun hal yang sederhana. Seberapa penting agama buat Anda? Yang menarik kesimpulannya, semakin tinggi warga di situ menyatakan agama penting buat saya, di saat yang sama tingkat korupsi di negeri itu semakin tinggi juga. Jangan tepuk tangan, ini ironi. Ini ironi. Di negara manapun juga, di pemeluk agama apapun juga. Maka Muhammadiyah berbenah Bapak Ibu. Agama dianggap sesuatu yang kalis. Kalis itu bahasa Jawa nggih? Apa? Bahasa Indonesianya apa, Pak? Ulet. Apa itu namanya? Bisa resisten dengan korupsi. Bisa terhindar dari korupsi. Tapi ternyata tidak.
Maka Muhammadiyah pun juga mulai memitigasi diri bagaimana moral hazard itu juga bisa kita tangani. Maka dimulailah adanya audit kan gitu. Sudah beredar surat peraturan PP Muhammadiyah tentang keuangan tahun 2024, di mana pimpinan itu wajib diaudit. Maka kita di Jawa Tengah berkreasi biar bapak-bapak PDM, PCM itu tidak pusing diaudit KAP, keuangannya menyatu saja dengan Layismu. Karena Layismu tiap tahun sudah ikut audit. Itu kreasi yang kita lakukan. Dan alhamdulillah PWM Jawa Tengah pun sudah seperti itu. Terus PWM Jawa Tengah itu bapak-bapak pelayanan sudah nggak megang uang. Yang megang uang ya kami-kami. Beliau cukup ada perintah dan token. Atau kami yang mengusulkan, beliau meng-ACC. Sudah seperti itu. Jadi semua LPJ kami yang menyiapkan. Yang menghadapi KAP biar Layismu. Karena kita bagian dari Layismu secara audit. Walaupun secara logika struktural jangan dibentur-benturkan. Iki golek gampangnya wae. Wah, iki kok terus dari keuangan perserikatan bagian dari keuangannya Layismu, kan kebalik langge. Niki nak Layismu menawari yang biar mudah. Nek pengen ideal, Layismu bagian dari perserikatan, Layismu diaudit sendiri, nanti PWM diaudit sendiri, pilih pripun. Wes gampangnya wae lah melo Layismu gitu. Maka di PDM beberapa juga sudah ikut teraudit juga. Saya sudah laporan juga dengan Bendum PP, Profilman, itu yang kami lakukan di Jawa Tengah. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Gitu. Yang penting teraudit. Kami lapor ya dengan bangga. PWM Jawa Tengah pertama yang dilakukan audit dengan KAP bareng Layismu, aku bilang gitu. Enggak apa-apa. Karena dengan begitu kita mempertanggungjawabkan keuangan kepada umat, kepada publik. Loh, uang yang kita kelola bukan uang pribadi kita, nggih. Uang umat tuh harus dipertanggungjawabkan. Nah, materi yang pertama mengisi jarak antara teori baik dengan praktek baik ini, yaitu komitmen. Karena apa, Bapak Ibu sekalian? Sepertinya kita mengalami siklus satu abad. Jadi saya mengistilahkan begitu. Hal buruk dibiarkan, hal baik banyak kritikan bahkan fitnah. Kita review sedikit sejarah Kiai Dahlan. Yang dilakukan Kiai Dahlan itu kan sebenarnya baik, ya. Membuat sekolahan, membuat rumah sakit, membuat arah kiblatnya benar, kan baik. Tapi saat itu luar biasa nggak cercaannya, luar biasa. Tiru-tiru kafir dan macam-macam. Nah, saya tanya Bapak Ibu, ngalami mboten ketika pengen dandani Muhammadiyah di institusi Bapak Ibu masing-masing, itu malah banyak benturan. Mboten ngalami. Nek mboten ngalami biasanya kejadian yang kedua. Kita nggak ngapa-ngapain ya santai aja, nggak ada yang hukum, bener nggih? Bener nggih? Coba kita baca identitas perserikatan ini, Bapak. Muhammadiyah adalah gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tasdid bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, anggaran dasar pasal 4. Sering dengar ini, ya? Logikanya yang ma'ruf itu mestinya dapat reward, gitu. Janji pasca di alam akhiratnya surga, di dunianya penghargaan. Yang melakukan kemungkaran dapat hukuman, di akhiratnya neraka, kan nggak tentu.
Kalau badhe tanglet, kita itu nggak ngapa-ngapain di Muhammadiyah walaupun sudah di SKNI, sudah dilantik. Baru meneng tok ora ana kegiatan apa-apa, dihukum mboten? Tapi nek banyak ide, saya yakin nek cuman malah gayang dibrekne ngoten tesih mending, Pak. Sing ngrasani yo akeh. Teng ranting jek rada aman. Tangga cedhake akeh, dulure akeh. Teng PCM rada aman sithik. Teng PDM mulai nggih, Pak. Tapi saya aman. Jek relatif aman karena yo sak kabupaten. Di wilayah, Pak, itu mulai babak bundas. Saya nggak bayangkan PP. Gitu. Ya itu logikanya. Sekali pengen berbuat baik, nanti ujiannya banyak. Tetapi kalau santai-santai saja, bahkan berulang kali kita di wilayah itu menemukan kemungkaran gitu ya, sengaja melakukan kesalahan. Ini gara-gara saya jalan-jalan ya Mas ya. Ada iklan sebentar. Cek. Ada mic hidup mungkin. Betul. Telepon saya di mana amannya? Ini aman? Oh nggih, pun berarti di sini mawon. Oh nggih, siap. Nggih. Nah itu tantangan kita saat ini Bapak Ibu. Nah ini panjenengan sami diajak untuk melakukan perbaikan. Karena dunia digital kita ngenesin. Bahkan dengan tetangga sebelah, adik muda kita, di dunia kita kalah jauh. Jenengan ngetik Quran gitu yang pertama keluar itu nggak ada websitenya Muhammadiyah. Ini Solihin ini beasiswa kerja yang awalnya di Layismu kemudian kita tarik juga di BWM. Mahasiswa Unimus, aslinya Rembang, konco NU-nya banyak. Beliau dulu YouTuber. Anak-anak NU itu SMA itu udah canggih-canggih Pak, golek duit dari kanal digital. Kita mungkin boleh bangga Pak, Muhammadiyah majalahnya terlama di Indonesia yang masih hidup sampai dapat rekor muri Suara Muhammadiyah. Niku dulu era majalah itu dulu. Sakniki sing maos Suara Muhammadiyah sinten? Nah, lengganane dipeksa edaran King PP Muhammadiyah. Eranya sudah seperti itu. Itu karena Kiai Dahlan saat itu sadar bahwa pengaruh majalah terhadap perubahan pola pikir umat itu dahsyat sekali. Pengalaman beliau waktu haji membaca majalah Al-Manar, bagaimana majalah Al-Manar itu sangat mempengaruhi pola pikir umat kala itu. Mikir Muhammadiyah kudu gawe. Seumpama Bapak Ibu Kiai Dahlan itu hidup saat ini, saya membayangkan digital ini, pelatihan digital ini sudah dilakukan 10 tahun yang lalu. Dewi Telate itu sudah beberapa periode mestinya ya. Akhirnya argumentasi terakhir yang dipakai mending terlambat daripada niku. Ini pelatihan hari ini Bapak Ibu. Maka tolong walaupun terlambat ini nanti dipraktekkan. Wis telat ra dilakoni. Niku nek Kiai Dahlan hadir hari ini kira-kira gede-gede. Kok beda aduh. Biyen aku nyawang hawe wae lho.
langsung tak gawe, nyawang kepanduan ya, langsung gawe hawe. Nyawang apik gawe, nyawang apik gawe gitu. Saiki nyawang apik, wah dudu Muhammadiyah. Nyawang apik, dudu Muhammadiyah. Akhirnya kita ketinggalan. Ngaten nggih? Ini Bapak Ibu, mestinya tiri tasdid itu ada kebaruan terus. Musuhnya ya kejumutan. Mosok dianggap dijak apik terus alah ket wingi ngene wis mlaku dadak repot-repot. Muhammadiyah iki ora dibayar. Saiki ngaku Muhammadiyah wis alhamdulillah. Kok juk digawe gayang neko-neko kan ngoten. Kita itu sudah merasa cukup, itu problemnya Pak. Sudah merasa bangga gitu. Pernah dengar Muhammadiyah terkaya sedunia? Nah, gitu. Kemarin ada lembaga internasional ngerilis nomor 123 Yayasan Nasrani Islam Muhammadiyah nomor 4. Saya yuk kaget kok iso ngalah ke Al-Azhar. Padahal Al-Azhar didirikan sejak Bani Fatimiyah zaman Kesultanan dulu. Kok yuk iso ngalah ke Turki sejak zaman Ottoman. 4.000 triliun asetnya. Boleh ya gede-gede. Kok ngerti? Wong Muhammadiyah Purworejo aja nggak pernah tahu harta sesungguhnya Muhammadiyah Purworejo. Kok wong luar iso ngerti total asetnya Muhammadiyah? Nanti dihitung Pak kita, sering dong. Kita kan aset tetap piro, aset lancar piro, nggak pernah dihitung detail. Tapi kalau lahismu ketahuan karena audit. Itu yang kita dorong, itu yang kita dorong. Nah, nanti mindset yang kita anggap nggak sesuai dengan ruh kebaruan seperti yang dulu dicanangkan Kiai Dahlan, coba kita benahi. Nah ini contoh Pak, kita pengen noto kayak gini, digitalisasi, dibangun reputasinya, tiba-tiba kita dapat suara iki ormas untuk perusahaan gitu aja, kita kadang jawabnya yuk kangelan loh Pak. Apa lah. Padahal Kiai Dahlan dulu itu sangat agresif menyerap ide-ide. Kiai Dahlan dulu itu Bapak Ibu memotivasi santri-santrinya itu seperti ini. Nek londo mangane sego, awakmu yo mangane sego, apa sing dilakoni londo mesti iso mbok lakoni. Jadi banding iki karo penjajah sekalian. Lah dhewe itu kan nggak pernah toh memotivasi santri kita itu nek Cina iso ngopo kowe ra iso. Bandingke kok tetangga sebelah. Ya luwih enom. Gitu. Makanya luar biasa. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu kok mau ya dulu mereka seperti itu? Wong ora dibayar, bahkan era saat itu nggak terima nggak dibayar Pak. Asetnya berkurang. Wabil khusus Kiai Dahlan itu malah jadi miskin. Kok mau ya? Tentu Kiai Dahlan belajarnya juga kepada Rasulullah. Kok gelem ya Rasulullah kayak gitu? Biyen sugih gara-gara mensiarkan Islam jadi melarat kan gitu toh. Itu yang dikembalikan. Sekarang ini rada larang Pak di Muhammadiyah. Mau berduka-duka ngurusi Muhammadiyah. Nanti ngeceknya gambil. Ketika ada benturan acara pribadi dengan acara perserikatan, kira-kira yang kita menangkan mana Pak Bu? Mesti sing kepolah terus niku ketuane, wis gandeng ketua ya kudu ngalahke kabeh. Tapi tidak bisa ngerembes sampai kemana-mana. Itu yang dulu diisi dulu oleh Kiai Dahlan. Jadi Kiai Dahlan itu waktu haji pertama kembali ke
Indonesia yang diajarkan pertama Al-Ma'un. Haji kedua membawa tafsir Jusama karya Muhammad Abduh. Di situ beliau pertama mengajarkan wal asri. Jadi Kiai Dahlan itu selain terkenal sebagai Kiai Al-Ma'un, juga Kiai wal asri. Pernah dengar Bapak Ibu? Beliau mengajarkan Al-Ma'un yang cuma 7 ayat itu selama 3 bulan, mengajarkan wal asri yang 3 ayat itu selama 7 bulan. Sing 7 ayat 3 sasi, sing 3 ayat 7 sasi. Total baru 2 surat itu sudah menghabiskan 10 bulan. Maka ketika gara-gara di Al-Manar itu, di tafsir Jusama itu, ini ditulis Pak Sukriyanto AR, di surat wal asri itu mensitir kata-kata Imam Syafi'i, jikalau dalam Quran Allah tidak menurunkan surat yang lain, maka wal asri saja sudah cukup. Dari kata-kata Imam Syafi'i inilah Kiai Dahlan penasaran, yang diajarkan kemudian wal asri. Maka tentang iman, wah, salah satu contoh iman yang dididikkan Kiai Dahlan kepada muridnya, Pak. Ini ditulis juga Pak Sukriyanto AR, putrane Pak AR Fahrudin. Suatu saat ketika Kiai Dahlan mendirikan Muhammadiyah itu usianya muda, Pak. Lebih muda dibanding saya saat ini. Kiai Dahlan itu mendirikan Muhammadiyah 1912, yuswa beliau baru 43 tahun. Mudah sekali nggih. Bersama murid-muridnya. Terus anggota Hofbestur, anggota PP Muhammadiyah saat itu, pleno PP Muhammadiyah saat itu masih muda-muda. Wong ketuane gurune, anggotane muridnya. Bisa dibayangkan anggota PP Muhammadiyah saat itu usianya baru 19-20-an tahun. Nggih. Usia baru merintis rumah tangga. Terus nggih, Mbak. Ini sudah pada nikah atau belum pada nikah atau enggak mau nikah? Usia seperti itu usia merintis rumah tangga. Anak sedo cilik, penggaweane urung netep kan ngoten nggih. Beberapa saat nggak kelihatan ini Ki Bagus ini di kantor PP. Ketika ketemu dengan Kiai Dahlan itu ditanya, Gus kok suwe menora ketok? Tapi suwene saat itu ya nggak kayak generasi saat ini. Suwe itu kalau anggota pleno bisa 2 tahun nggak kelihatan. Suwe itu kalau saat itu nggak gitu. Ki Bagus ini menjawab jujur. Kurang lebih jawaban beliau, pangampunten kula nembe ikhtiari maisah halal kagem keluarga kula. Nembe enten penggawean kan ngoten lah. Alasan yang umum nggih buat kita nggih. Ngapunten Pak Ketua kula izin riyen nggih enten lemburan. Ngapunten Pak nembe akreditasi niki kuatah pendamelan. Biasa nggih izin kayak gitu. Nah, biasanya ya dimaklumi kalau saat ini. Tapi saat itu Bapak Ibu, karena pengajaran iman yang sangat luar biasa, itu Kiai Dahlan jawabnya sebuah jawaban yang saat ini saya sudah nggak temukan di pimpinan kita saat ini. Kiai Dahlan jawab, oh ngono, goro ngurusi Muhammadiyah, rezekimu dadi ra cetha. Ya wis ngene, bariki awakmu, bojomu, anakku melok nang omahku, mangan turu melok aku. Digitukan imannya Ki Bagus langsung pulih. Oh iya, rezeki iki wae Gusti Allah. Nek jenenge sedang berjuang, itu dalil yang harus dipakai adalah intan surullah angge. Pun siap nglakoni intan surullah yang surkum niki. Pun to lho. Dewe pengen ngertos Gusti Allah ngapusi napa mboten kan dicek to, Pak. Wong ora tau dicek kok pengen ngerti janjine Gusti Allah. Coba aku tak mati-matian ngurusi Muhammadiyah. Tenan pora anak bojoku dopeni Gusti Allah. Nggih ngoten, Pak.
Lu eksperimentasi paling asik ini eksperimentasi dalil terhadap diri sendiri. Niku nyenengke, Pak. Ya ngrungokke omongane bojo, ya protese anak, ngoten niku. Sehingga Kiai Dahlan itu kalau sedang berjuang keluar nggak pernah diganggu Nyai Walidah, Pak. Nggak pernah diganggu. Sampai suatu ketika salah satu putra Nyai Walidah sama Kiai Dahlan itu ada yang sakit keras. Yang menurut Nyai Walidah ini bisa sampai nazar, bisa sampai sakaratul maut. Nek lagi miriang pilek nah aman. Itu kan apa ide Pak? Anaknya panas sithik, bah ndang mulih. Anaknya panas. Gage-gage, Pak Ketua izin nggih. Nah, kemudian Nyai Walidah ngutus putra dalem santri untuk nyusul Kiai Dahlan. Disusul. Wong ora tau disusul kok disusul rada kaget nggih. Napa Gus? Anu Yai disuwun Nyai Walidah, disuwun Nyai pundur putranipun nembe estu gerah. Kira-kira gitu. Nah kita gimana Pak? Langsung panik gitu toh? Mancal starter ber gitu. Setengahnya karena peduli anak, setengahnya karo wedi bojo kan ngoten toh. Kiai Dahlan dengan tenang jawab, "Oh ya ngono matur Ibu, engko nek gaweanku wis rampung tak balik." Nek gaweanku wis rampung tak balik. Kundur niki putra dalem, santri ini panggih Nyai Walidah, "Lho endi? Bapak endi?" Kalau wau Yai pesen menawi urusane sampun rampung badhe kundur. Dhewe nek jawabe ngoten pripun, Pak? Dhewe anake kudu enam ya nang balik. Ya, nek urusane wis rampung. Ketoke ora ngutus bocah parani dhewe, Pak. Tentu panik Nyai Walidah. Parani neh. Bapak parani neh. Manut diparani malih. Diparani malih tentu rada kaget ugi nggih. Wah, mara maneh ana apa? Anu Yai, estu niki putranipun gerahipun estu. Kiai Dahlan, oh berarti cek urip. Mungkin kira-kira begitu. Berarti cek urip. Wong disusul meneh kan nggih ngagetne ya. Oh, derenge ra HP. Kasuwun kondur. Oh ngono. Kiai Dahlan itu menjawab, yang itu akan mengembalikan imannya Nyai Walidah. Omong nong neng ibu, cuman 2 kalimat yang dititipkan. 1, nek tekdire anakku mari, nek aku rasido bali, apa anakku dadi ora mari? Loro, nek tekdire anakku ora mari, nek aku bali, apa terus anakku dadi mari? Paham nggih? Kalau takdirnya anakku sembuh dan aku tidak pulang, apakah anakku jadi tidak sembuh? 2, kalau takdirnya anakku tidak sembuh, kalau aku pulang, apakah terus jadi sembuh? Disampaikan Nyai Walidah. Pulih kok imannya Nyai Walidah kok. Oh nggih. Oh nggih. Ning ampun dicoba ning bojone dhewe lho Pak. Iki ora sidone Muhammadiyah bubar niki Pak omahe-omahe. Siapkan dulu iman di internal kita. Nggih. Siapkan dulu iman di internal kita. Ini yang membuat penelitian Denny J.A. tadi menjadi sebuah kenyataan. Karena berjaraknya antara iman dengan perilaku kita. Dipulihke ngono wabut malah kerah. Wah, mandok-mandok Pak menghayati. Gitu.
Maka pertama kuatkan diri kita dulu. Habis itu kita kuatkan pasangan hidup kita. Habis itu kita kuatkan anak kita. Nukleus family ini, keluarga inti ini. Nanti Muhammadiyah itu padang malih insya Allah. Karena Muhammadiyah itu sangat tergantung isinya. Isinya ya kita-kita ini. Lane isine imane ambiar. Jamin Pak, gaweane ambiar Pak. Melarat ya ora iso mulihke, sugih ya ora iso nyugihke. Kira-kira yang disampaikan Pak Ketua tadi benar betul. Muhammadiyah sedang baik-baik saja atau sedang tidak baik-baik saja? Halo? B. Banyak Pak problem kita, dan itu tolong diisi dengan menguatkan iman kita dulu. Karena kita bicara komitmen tanpa dilandasi iman, angel Pak, angel. Kenapa istri kita nggak kayak Nyai Walidah tadi Pak, dikasih 2 kalimat langsung sadar iman? Kenapa Pak? Ya karena kita nggak kayak Kiai Dahlan, gitu. Lo Kiai Dahlan itu Masya Allah, awalnya kaya Pak, juragan batik kan, plus bangsawan loh, dia dapat gaji dari Keraton Mataram itu. Goro-goro ngurusi Muhammadiyah, ketika meninggal tidak ada satu barang berharga pun di rumah beliau. Yang mukul kentongan itu Pak, yang di film Sang Pencerah, itu kejadian namun sekali Pak. Goro-goro mukul kentongan, dilelang, berdilelang, dora gelem jikui barange, kan ngoten toh? Nggak mau kayak gini lagi. Akhirnya beliau jual diam-diam. Betul? Tidak ada satu. Ketika beliau meninggal, Nyai Walidah itu pernah gerah dan opnam di PKU yang didirikan oleh suaminya sendiri. PKU itu berdiri, kemudian sebulan 10 hari kemudian Kiai Dahlan meninggal. Jadi kondisi sudah gerah. Maka yang menggerakkan saat itu Mbah Suja. Maka di PKU Muhammadiyah Jogja itu ada satu gedung namanya Gedung Suja. Waktu gerah opnam, digratiskan, mau nggak kira-kira Pak? Pun jenengan ngawur mawon mesti bener jawabannya. Nyai Walidah opnam di rumah sakit yang didirikan oleh suaminya sendiri. Suaminya yang pendiri Muhammadiyah digratisin di situ, mau betul? Ngawurnya bener loh Pak. Coba ini awake dhewe Pak. Kapan Pak gratis ke rada kok VIP kowe ora ngajeni, ora betah ning kene kowe ya direktur iki. Padahal nggak punya uang Pak. Apa yang dilakukan kemudian? Nyeluk salah satu putra tiri ini pun. Namanya Duhri. Itu dari istri yang dari Pakualaman. Yo kita sugih yang ini, keluarga kaya. Istri Kiai Dahlan pinten Pak? Sekawan Pak. Sekawan. Nah, Duhri dipanggil untuk bayari PK. Apakah Nyai Walidah mau digratisi sama Duhri ini? Beliau pesan, engko lemarine ibu neng omah, jikuen dinggo ganti bayar mah. Kinten-kinten Duhri manut mboten Pak? Nah ini bisa 50-50 nih jawabannya. Bisa 50-50. Ini untuk memahami pola pikir era para pendiri kita. Duhri disuruh Nyai Walidah untuk ngambil lemari ibu tirinya sebagai ganti ongkos bayar opnam tadi. Duhri mau betul Pak? Duhri mau Pak. Karena kalau nggak diambil, itu urusannya bisa 2 tahun diumyeng itu sama ibunya.
sekuat itu kekokohan pendiri Aisyah. Melarat tapi gagah. Hah? Melarat tapi gagah. Beten kere ning sombong beten lho ya ini. Nah iku akeh tunggal niku Pak. Beten iki. Luar biasa. Nek pengen sugih Pak, ya Masya Allah. Kiai saat itu, terus tradisi bayar zakat saat itu tuh cuma tiga pola Pak. Satu bagi dewe neng sedulure neng tonggongnya dulu. Loro titip kiai, leres nggih? Terus enten ngaten niku? Nggih. Neng nek Tempat Ahmadiyah mboten nggih? Kiai Pujiono mboten nate to dititip bisa. Nah yang tiga itu enggak bayar zakat. Cuman 3 pola ini. Kiai Dahlan nek pengen dadi kiai anteng mawon, titipan Pak. Titipan zakat. Oh, khatib amin. Khotib kepala masjid Kauman. Gusti Joyo, adik Hamengkubuwono yang saat ini cerita salah satu penasihat spiritual HB7. HB7 itu dalam sejarah Raja Mataram itu terkenal dengan sebutan HB Sugih. Sultan Sugih. Bikin pabrik gula itu sampai 7 atau 17, saya angkanya agak lupa. Sakit sugih. Nek pengen sugih gampil Pak. Neng malah milih melarat. Nek Bapak perhatikan, Ibu perhatikan 4 ciri yang ada di Rasulullah itu ada di Kiai Dahlan. 1, bangsawan. Rasulullah bangsawan Quraisy, Kiai Dahlan bangsawan Mataram. 2, sama-sama orang kaya. Gitu. 3, sama-sama bisa kaya. 4, sama-sama miskin setelah ngurusi Islam. Saya belum ketemu kisah pimpinan yang punya kesamaan dengan Rasulullah seperti ini. Maka saya kagumi sama Kiai Dahlan ini tenanan. Wangel ditiru tenan itu. Sebegitunya bisa mendidik santri-santrinya, gerak ke Muhammadiyah, balik ke imane iku iso. Ki Bagus itu pernah Pak disuruh mewakili Kiai Dahlan ngisi di Solo. Saat itu moda transportasi masyarakat itu cuma 2 Pak. Siji sepur kan basa Londo nggih, kereta api itu. 2 taksi. Taksi itu nggone juragan, none-none wong-wong Londo itu naik taksi mahal. Naik kecepatannya cepat sepur. Sekarang pun juga gitu kan. Sepur lebih cepat daripada kendaraan. Waktu ke stasiun, nggak tahu apakah stasiun Tugu atau Lempuyangan, sepurnya sudah berangkat. Kembalilah ke Kauman, ketemu Kiai Dahlan. Loh Gus, kok urung budal? Dijawab, Ki Bagus jujur Pak jawabnya. Kiai sepure pun budal. Apa jawaban Kiai Dahlan? Saya juga udah nggak ketemu lagi pimpinan mengembalikan kecerdasan santri itu dengan kalimat seperti ini. Jawabannya seperti ini Pak. Lah apa awakmu ora duwe sikil iso mlaku Jogja teko Solo? Kalau anak AMM digitukan kira-kira pripun Pak? Pula. Itu kecerdasan Ki Bagus langsung pulih. Oh, nggih Yai, izin budal. Nyegat taksi, Pak. Tentu sudah ditunggu di sana. Ketika berbicara di hadapan hadirin, pengumuman 2 hal dulu. 1, mohon maaf terlambat karena tadi ke stasiun sepurnya sudah berangkat. Nomor 2, itu di depan ada taksi, belum dibayar, tolong iuran. Bapak Ibu niki mboten dongeng. Dan ini bukan kisah nabi-nabi.
Ini kisah nyata yang dilakukan oleh pendiri-pendiri Muhammadiyah. Kita bismillah Pak, sebisa-bisanya imannya diarahkan ke sana. Engko ora oke urusan Muhammadiyah niki rampung. Ora kudu plek gara-gara ngurusi Muhammadiyah tambah melarat, enggak harus gitu, Pak. Nyontone ampun sing niku kula ya ora kuat. Kula mek nyontone pokoke didhawuhi apapun ora kena ditakon arep digaji pira. Mek niku, Pak. Ning kula yakin engko mesti digaji. Ya patut mesti. Ngoten kok. Kon ning Layismu manut. Ya kula mboten takon. Tinggal ning Semarang manut gitu mawon. Pindah ning PWM ya manut gitu. Kula ora tau takon gajine. Engko nek takon gajine aku gak iso mbuktekke intan surullah yang surku mau. Kan ngoten to? Tenan ora. Wih, patut iki. Wih, saya patut iki. Kan ngoten. Kan kudu bedhekan karo malaikat ngeten niku nek pengen ngerti kan. Lho pengen mbuktekke ayat kan kudu bedhekan. Nek kemronggo sik karena nafsu, gue gegek neng kono seprapat UMR, tiwas aduh anak bojo. Lah anak kula gernem ya Pak, tak tinggal kabeh kan ya lumayan bojo kula, bapak bundas neng omah. Kan nonton. Wah mesti kemronggo, takon sik, pinten Pak? UMR, ya wis mato, kan nonton. Ah mboten. Bojo kula nggih kudu siap. Ora kena takon. Orang kena takon. Kan harus begitu dulu Pak. Cara mengisi praktek baik dengan teori yang baik. Ini nembe setunggal slide ya Pak. Nih, lanjut. Nah, PCM sudah diterapkan KPI Pak? Belum? Baru PDM ya? Atau sudah? Kalau di level PDM, insya Allah masih aman, Pak. Tapi kalau sudah level PWM kemarin, Pak, suara-suaranya walah pedes kula rungokke niku. PWM ora manusiawi. Neng Muhammadiyah ora dibayar, gawe yang ditarget, nek ora tercapai diumumke. Dengan nada marah, Pak. Ngoten. Walik-walik kok, biyen iki Kiai Dalan iso nyeneni kok. Saiki malah pimpinan diseneni kok. Antik kok sakniki. Lho sakniki Pak, sing ora aktif iki iso nyeneni sing aktif lho Pak. Dhewe teko rapat. Enek sing ra teko. Bar rapat awake dhewe ditakoni. Piye hasil rapate ngono? Mau ngene. Rapat kok kaya ngono hasile to ora genah tenan lho. Lho kowe iki ra teko iso nyalahke sing teko lho. Walik-walik nggih. Walik-walik. Saiki sing berkorban banyak iku babak bundas. Sing ora tau berkorban iku lho walah kuar-kuare. Biasane wong-wong ngeten iki aktive mek setunggal, Pak. Teng WA group. Gayange iso ora ono ya, Pak. Ngoten. Jadi saya juga pernah dengar, wah ini mau membawa Muhammadiyah dari kualitatif ke kuantitatif. Niki sing ngomong iki yo delalah dosen, Pak. Ya Allah, kowe iki ngajarke mahasiswa bentuke kaya ngopo no. Kita itu selama ini laporan tuh naratif kan, Pak. Oh alhamdulillah kegiatan baik, sekolahan baik. Lu baik iki ukurannya apa? Makanya ada orang mau ngeriset Muhammadiyah itu pusing golek data sekunder, Pak. Dadak teko dhewe dadak gitu. Orang berapa sekolahan di Jawa Tengah? Sekitar 3.000. Sekolahan kok sekitar, Pak. Kok enek sekolahan seprapat, Pak. Loh, bangunan sing ketok moto enek ACT lho, ora jelas. Maka KPI angka-angkanya itu bukan untuk mengganti narasinya, tetapi menggenapi. Bukan untuk mengkuantifikasi, bukan. Tapi mentarget, menaikkan kapasitas kita. Walaupun ora dibayar, lu dhewe iki wis pimpinan. Nggih.
kita itu sering nggak sadar bareng itu SK itu kira-kira iso ini yaumul hisab itu niku ajeng ditakoni malaikat mboten. Kok iso bar dilantik anteng neng omah ra tau mbut gawe. Okay. Itu realita kita loh. Nah itu yang coba kita kembalikan. Itu coba kita kembalikan. Kulo balik kene inggih mboten ado-ado. Kulo sithik-sithik niru yang caranya Kiai Dahlan ngoten wae. Kulo nek kon maca Sirah Nabawi ya waduh. Nyontoh Rasulullah, nyontoh Kiai Dahlan Kiai kepontal-pontal. Lagi noto bojo kaya Kiai Dahlan noto bojone angel. Mboten bayangke Kiai Rasulullah noto Aisyah. Walah. Bojone pirang-pirang. Tapi pirang-pirangnya Rasulullah itu setiap angkatan maksimal 4 loh nggih. Ampun dibayang kira anu. Oke. Nah, sama Pak kita ketika surat beredar audit selain pada pimpinan juga RSMA. Beredar kan itu. Karena PBM itu ngeluh Pak. Ngerti-ngerti rumah sakit ambruk, ngerti-ngerti rumah sakit ambruk gitu. Wahai postur anggaran masing-masing rumah sakit itu tidak kita ketahui. Kita nggak ngerti sekarang yang sedang bermasalah itu mana saja. Buta, ngerti-ngerti kukut. Gitu. Waktu diterapkan ini, baru diedarkan Pak, dereng diterapkan. Itu walah. Ancen dianggap kaya lugu itu loh PBM. Nek kita audit KAP sama saja ngundang tukang pajak. Memang beda dengan Laismu Pak. Laismu kan bukan entitas pajak. Sehingga lebih menyimpan laporannya. Kan gitu. Sing ngerti duit real ya wong internal. Kejadiannya akhirnya pripun Pak? Ora diji kok tukang pajak ning dijukui wong-wong jero Pak. Saya cerita saja, salah satu aum kita itu, ya itu loh Pak, awalnya yuk jilese ya, gitu. Tentu kan hanya internal yang paham toh Pak. Oh, saya ngerti kasih ya wong kono toh. Tanpa ada akad yang jelas, itu satu aum kita itu ada yang 4M loh Pak. Hilangnya itu. Gitu. Mau dibiarkan yang kayak gini. Transparansi Pak. Nanti untuk pajak pakai tax planning, pakai skema zakat pengurang pajak, pakai skema CSR pengurang pajak, pakai skema hutang pengurang pajak, dan skema-skema yang lain. Kadang aum kita kemarin diundang PP Pak, banyak aum kita tuh sing zakatnya apa pajaknya double-double. Lho kene wis kok kono yo. Wis tuku ning toko. Dicake pajak neh. Wah, itu akhirnya beberapa memang bisa diterima dari pajak, beberapa memang nggak bisa. Ya memang begitu hukumnya. Gitu. Nah itu sedang pokoknya perbaikan terus menerus. Tetapi keinginan kita pengen baik itu terbuka gitu loh. Ayo dandani, engkau kurangnya tutupi, dandani kurangnya tutupi gitu. Nggak denial gitu loh Pak, denial itu nolak sih. Nah ini juga kita alami Pak di media sosial kita. 10-20 tahun yang lalu itu kita pernah mengalami era nggak confident dengan nama Muhammadiyah sendiri. Mereka membayangkan Muhammadiyah oke sing geding, oke sing rak seneng. Itu era-era ketika kita banyak dimasuki PKS, Wahabi, Salafi itu Pak. Kan bikin gaduh. Akhirnya bikin website lo yo, PW-mu, kendalmu gitu. Gen wong nek arep buka kendal kleru. Oh, Pak men nggone Muhammadiyah ya ora apa-apa. Tapi golek Muhammadiyah dhewe enggak ketemu. Gitu. Padahal setelah ditanya kepada masyarakat, ini riset yang dilakukan oleh Litbang Kompas kepada bukan orang Muhammadiyah Pak.
Coba kita cek. Citra baik orang menilai Muhammadiyah itu yang menyatakan baik sebesar 91%. Dari 91% ini 16,7-nya menyatakan sangat baik. Dan dari sekian yang diriset yang menyatakan buruk itu ada 2,6%. Margin error penelitian biasanya 5%. Leres nih. Yang menyatakan buruk Muhammadiyah itu di bawah nilai margin error. Ini Litbang Kompas. Bandingkan dengan adik kita tetangga sebelah. Yang menyatakan buruk, yang menyatakan baik 57,1% dan tidak ada 87,1% dan tidak ada yang menyatakan sangat baik. Dan menyatakan buruk ada 10,8%. 2 kali lebih margin error. Lo orang itu lo Bapak Ibu nganggep Muhammadiyah itu ancen jos tenang. Kadang lo dhewe sing ning jero iki sing ora pede malah. Iki piye? Apa terlalu menghayati wal tanzur nafsun maqaddamat tuh, merefleksi diri kita banyak kekurangan, akhirnya malah ora pede. Ndak ini. Maka mulai sekarang itu kita benahi. Nanti saya spill sedikit SOP-nya, tapi nanti didalami di materi kedua. Bagaimana kita nata reputasi digital kita. Ngoten nggih. Nah, ini tujuannya tentu supaya sekarang orang itu ngeh, oh Muhammadiyah ini channelnya gini. Oh, ini orang tersesat lagi gitu. Nah, ini saya spill sedikit SOP nanti didalami oleh Solihin, materinya Solihin. Tujuannya tentu ini Bapak, profesional, konsisten, sesuai dengan nilai-nilai Muhammadiyah gitu. Karena ini websitenya Muhammadiyah, channel YouTube-nya Muhammadiyah. Ya aja terus nampil ke sound horeg ngono sak jam penuh gitu kan. Enggak seperti itu, enggak sesuai dengan nilai Muhammadiyah, cepat. Nah, ini untuk bisa cepat, akurat, bermanfaat. Nah, ini caranya biar nanti ada SOP lebih detail. Gitu. Kemudian tujuan akhirnya memperkuat citra organisasi. Ini Solihin ini kemarin berhasil Pak Ketua, bagaimana Layismu Jateng yang layismu peduli.id itu nampil di halaman pertama Google ketika diketik zakat. Dicoba mawon. Jenengan buka Google ketik zakat, nanti Layismu peduli nampil di halaman pertama. Yang atas-atas yang sponsor-sponsor, bayar-bayar itu, terus Basnas, terus kita kalau nggak salah. Ini Basnas ya wajar. Mereka untuk digitalisasi, saya diceritani pertama periode kemarin itu dimodali 6M 6 miliar. Neng ya untuk lumayan. Dapatnya tuh kalau nggak salah itu sampai 60 miliar. Gitu. Sampun Pak, keluarnya apa Pak? Layismu peduli ada di halaman pertama betul? Ketik zakat. Sama juga ketik infak sama ya. Infak juga, sedekah juga. Nah, besok dia mau tak challenge Pak, coba ngetik ormas Islam. Ormas Islam diketik Pak, yang muncul tidak ada Muhammadiyah di halaman pertama. Halaman kedua juga nggak keluar. Lu dewi ki ormas tertua teng Indonesia sing masih hidup loh. Yang lebih tua dari kita itu SDI mean Pak. Itu aja sekarang sudah tidak ada. Lu dewi saya urip kok ning Google ora metu nang halaman pertama niku. Ormas Islam yang apa nanti kata-kata kunci yang sering dicari di dunia ormas Islam tak minta cari Solihin. Engko butuhnya apa goleke. Kan gitu Pak. Butuhnya apa? Ya harus difasilitasi. Kemarin minta iPhone 16 karena review yang 17 buruk ya. Oh, ajukan ACC. Engko nek ngajukan kemarin sebelumnya kamu itu pengajuan yang dipending itu tele sama kamera 57.
Aku optimis. Engko ya tak ajukan insyaallah di ACC. Lo pengen apik diragati, Pak. Masjid Raya Al-Falah itu ya, medianya kan megang anak-anak muda, Pak. Pertama belikan kamera yo harga 50-an juta. Apple ya seri terbaru. Kayak gitu. Oh pengen reputasi ora diragati ya Allah. Ya sekali kerja bakti, tiru Kiai Dahlan kayak lho. Enggak gitu juga, Pak. Enggak gitu juga, nggih. Nanti kita tata dengan yang kekinian. Bertahap ya. Nah, ini lingkup kita, Pak. Pelatihan ini sampai sore nanti. Kita hanya ngurusi di dunia digital. Nih di sini masih terbit majalah, buletin, kita nggak ngurusi yang itu. Ini hanya yang area digital, media sosial dan website, gitu nggih. Nah ini prinsip umumnya. Oke. Nah mulai prasyarat. Namanya prasyarat itu sesuatu yang harus ada. Jadi sifatnya fardu ain, Pak. Mboten fardu kifayah. PDM wis ana awake dhewe kena ora ono gitu. Oh enggak. Yang ini fardu kifayah yang tahap pertama di level PDM, Pak Ketua. Terus nanti penanggung jawab tentu PDM atau ketua yang pejabat yang ditunjuk, bisa sekretaris atau yang membidangi MPI nggih. Koordinatornya nanti MPI. Nah, yang saya merah ini admin media sosial dan website, staf yang mengelola posting dan interaktif harian, serta mengelola update harian, agenda dan arsip. Ini tolong full timer yang digaji. Di PDM pun enten, Pak? Belum. Ini harus ada. Karena arah kita tadi profesional. Sakit beten profesional ning sambilan, Pak. Tak bisa. Mau akurat cepat. Lagi nggarap dapodik kon ngerilis pernyataan ketua PDM terkait Palestina. Wah, ngirin, Pak. Gitu. Prasyarat ini harus ada full timer yang mengurus. Full timer digaji, urus media ini di PDM. Nanti di level PCM dan AUM, yang penting ada yang ditunjuk. Biasanya kalau di AUM itu tugas sampiran, istilahnya ya. Tugas sampiran. Wah, ini sing diutus AUM mulai deg-degan, berarti aku gitu. Tenang. Nanti ada fasilitas yang harus disediakan oleh AUM. Gitu ya. Ini kenapa? Kenapa harus ada ini? Minimal satu dulu. Nanti dikembangkan, wah website sama media sosial yang lain dipisah, monggo kayak di PWM. PWM itu ada 4 full timer khusus ngurusi media. Digaji semua, UMK semua. Yang belum ini karena masih beasiswa kerja. Nah, kemarin tak bilang, asal sudah ada bukti pendaftaran wisuda, nggak usah nunggu wisuda, kita angkat jadi pegawai. Gitu. Harus full timer. Nah, Bapak Ibu, ini nanti konten-konten yang ditampilkan dalam media digital kita itu bisa bisa informasi kegiatan, PWM, majelis lembaga, Ortom, AUM, PCM gitu nggih. Bisa semua, PRM juga bisa. Kemudian edukasi Muhammadiyah dan keislaman, infografis dakwah sosial, peringatan hari raya, milad, ngeten iki kan, respon resmi PDM terhadap isu publik. Dari kelima jenis ini, yang paling banyak dicari apa Bapak Ibu? Edukasi. Ini paling banyak dicari. Yang paling tidak banyak dicari apa, Bu? Informasi kegiatan. Tapi biasanya media sosial kita paling banyak isinya apa?
Ini loh Pak. Kita itu nampilkan sesuatu yang jelas-jelas wong rak butuh. Informasi kegiatan itu sing pengen maca ya sing teko. Liyane sesama Muhammadiyah lho kadang gak minat tahu ora teko. Poneh warga lain. Loh kita itu pengen media kita dibaca khalayak umum kan? Mboten warga Muhammadiyah tok loh. Ngoten deh. Malah kadang itu ada satu website kita itu nggak munculkan satu edukasi pun. Informasi kegiatan karo peringatan hari besar tok isine. Selamat Milad Okam. Wah, ngoten-ngoten niku. Ayo. Iku wong ora butuh. Coba, saya itu kemana-mana ngetesnya sederhana Pak. Pernah nggak bikin tata cara wudhu menurut tarjih Muhammadiyah? Malah sing metu detik.com ya Allah Gusti. Loh, ini loh. Takbiratul ihram menurut tarjih. Ngene. Wong ini, oh. Nggak pernah tuh. Padahal gambarnya tentang tarjih ya enten nek mboten kan tuh. Bogari nampil ke Pak. Tata cara tasawuf menurut tarjih. Telunjuk ini ngacung ketika at-tahiyat atau ketika asyhadu atau malah ketika selesai. Napa Pak? Pas ini loh, didengi pas tasahud ini. Ketika mulai tahiyat. Tahiyat. Anteng ngopo diputer? Oh, mana? Oh, kan ngaten toh. Lu ini nggak pernah dijelaskan, padahal itu kalau jenengan tampilkan insya Allah yang cari banyak. Nanti insya Allah setelah semua daerah kita kunjungi akan ada pelatihan SEO. Ini anak ini pinter SEO. Biar yang penting kontennya pas dulu, habis itu strategi masarke. Konten bagus belum tentu laku gara-gara strategi masarke ini gak pas. Strategi masarke di dunia website itu namanya SEO. Search Engine Optimization ya. Search Engine Optimization. Nah, nanti cari kata-kata kuncinya. Nah itu kami nggak harus kunjung Pak, datang saja. Maka wajib tiap PDM ada full timer, gitu. Itu nanti yang kita undang. Tahap berikutnya masih lama, masih semester depan karena sampai akhir tahun aja baru sepertiga jadwalnya. Ngerti nggih? Dari sisi konten sampun paham dulu mana yang harus dipun isi. Apakah nggak boleh ngisi yang lain? Ya boleh. Contoh Pak, informasi edukatif itu kemarin ini bikin salah paham orang terhadap Muhammadiyah. Baru 2 hari yang nge-like 5 ribuan Pak. Kalau yang nge-like 5 ribuan, yang melihat mesti lebih lagi. Yang lihat 240.000. Edukasi Pak. Mek jelaske tentang salah paham hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Bagaimana itu tidak menyinggung guru-guru Muhammadiyah, dokter-dokter Muhammadiyah. Raketan juga masih saya koreksi Pak, karena saya dapatnya dari sanad, dari Mas Muhammad Hilman. Mas Muhammad Hilman itu ternyata cicitnya Kiai Dahlan. Mas Muhammad Hilman ini dosen UMY saat saya kenal, kemudian pindah dosen WMS, kemudian sekarang jadi profesional. Dia anaknya Pak Jasman Al-Kindi yang ternyata cucu Kiai Dahlan. Dia cerita hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah, itu adalah pesan Kiai Dahlan terhadap keluarga. Dan itu dipatuhi.
keluarga besar Kiai Dahlan itu diterima di Muhammadiyah bukan karena cucu, neng karena kompetensinya. Malah kita itu sudah nggak tahu nek dia cucu, kan gitu toh. Bareng wis ketompo profesor, Mbak Menjenengan ini putu toh, nah gitu. Beda karo sebelah toh Pak, beda. Sebelah mbok gobloke kaya ngopo tetep bisa sugih Pak. Iya, modal banyu difuh sugih. Itu. Kita wah nek ora kompeten. Ora kompeten aja ngimpi. Mbok cucu Kiai dan itu dipatuhi loh. Dan itu dipatuhi. Keren sekali. Keren sekali. Gitu. Ngoten nggih. Sudah ada gambaran nggih edukasi itu seperti apa? Nggih. Nah, ini teknis nanti jelaskan lebih detail ya. Nanti soal SOP ya. Kemudian nek tadi di level PDM, sekarang level semua PCM dan AUM yang sekarang panjenengan rawuh sami. Inilah yang saya sebut fardu ain. Nek tadi fardu kifayah cukup digugurkan oleh PDM. Nah ini nggak bisa gugur. Masing-masing AUM, PCM, bangun media sosialnya, PIC yang ditunjuk, ya, petugas yang ditunjuk nanti harus difasilitasi HP nomor official, nomornya perserikatan, HP sak nomornya sak pulsa bulanane. Karena Bapak Ibu, media sosial itu saiki nyantole nomor HP. Ngoten. Akunnya itu loh. Akunnya itu selain email, link ke HP. Jangan sampai jenengan dawi salah satu guru, Mbak gawe ke IG-ne sekolah, gawe-ne Facebook-e sekolah, gawe-ne TikTok-e sekolah, wis ngongkon tok. Digawe lah pakai nomor dia. Wonge metu, akune melu metu. Jangan sampai terjadi drama seperti ini. Ngoten. Siap nggih? Niki kula mboten perlu cerita Kiai Dahlan toh. Nu kok HP 2 yuta kok ya angel bener HP sak nomere plus nomere jangan hangus. Biar nomor enggak hangus, bensa situ kok ke pulsa. Ngoten. Berkah-berkah. Nggih. Niki guru-guru mboten perlu ngerekam kula niki engko nek laporan niki lho. Kula wingi ning Pemalang nanti direkam. Kon nggih laporan, Pak. Ndarani ngarang mengke kula teng kepala. Itu. Nah, ini untuk website, Bapak Ibu. Website agak lain. Website itu ada username password, nanti alamat hosting yang tempat dia daftar websitenya. Ini tolong username password, alamat hosting itu diwariskan. Nek perlu dibuat berita acara Pak, sing nyekel website. Tapi tolong nggih, yang hadir ini dari pimpinan atau aumnya yang sudah punya website ada mboten? Mana? Kutarjo, ada lagi? Website Panti Asuhan, terus ada lagi? Oke, terus ada lagi? Pun nggih, tolong berhenti di AUM. Yang PCM yang gratisan tutup mawon, Pak. Satu PDM satu aja website. Engko nek masing-masing gawe sing maca sapa? Nggih. Satu saja, semua nanti menginduk ke websitenya PDM. Ngoten. Nggih. Jadi ini yang kalau ada full timer, kalau perlu di berita acara, full timernya keluar ini harus diwariskan dulu. Jangan terjadi drama goro-goro full timere melu ngontran-ngontran musda, delalah calone ora dadi, mutung nggawa username. Pak niki sing kula critani kisah nyata, Pak. Waduh. Niku PWM anti drama iku tahunan jiko username password niku.
Masya Allah. Gitu nggih. Nah, ada 3 itu properti yang harus ada. 1 SDM di level PDM, 2 HPD masing-masing, 3 kembali ke PDM. Ini properti perserikatan untuk username-nya dan password website. Oh, ini kekayaan kita ini kekayaan kita. Nah, ini nanti lebih detail di materi kedua. Ini juga cara mantau pegawai. Cukup. Materi ini mungkin ada yang mau didiskusikan, ada yang dipertanyakan. Nggih, siap. Tadi disampaikan untuk masing-masing kaum itu yang selama ini mengelola website itu nanti dihapus saja tapi pakai website PDM. Nah, misalnya kan PKU ya, PKU sekarang sudah ada PKU. Yang PCM, Pak. Kalau AUM enggak apa-apa. Yang PCM ini. AUM enggak. Makasih. Nggih. Wonten malih? PCM dorong duwe kok. Satu tadi gratisan tadi. Ngomong gratis ditutup, Pak. Enggak rugi. Cekap? Niki lanjut materi napa break, Pak? Lanjut ya. Kita lanjutkan materi kedua, yaitu tentang SOP. Brand ID. Brand ID ini biar sekarang ketahuan, Pak. Sebenarnya warna logo Muhammadiyah ini sing bener hijau atau biru? Halo? Biru. Nah, ini sak ruangan wis beda-beda. Nanti disampaikan. Biru itu warna logo atau warna brand? Nah, kan gitu. Ada juga perusahaan yang nama logo dan nama brandnya sama. Contoh SS, apa Pak? Serba sama. Logonya abang, brandnya abang. Ada yang logo sama brandnya warnanya berbeda. Contohnya nanti Muhammadiyah, gitu. Tapi kayaknya butuh break dulu ini, gerak-gerak, tapi nggak usah sambil berdiri. Ikuti kata-kata saya, nggih. Nah, mari kita gosok-gosok. Mari kita gosok-gosok. Iya, sing ngantuk-ngantuk niki gerak. Punggung tangan kita gosok-gosok, Pak. Punggung tangan kanan kiri. Kemudian pipi saya, yang ibu-ibu hati-hati, tadi yang pupurannya setengah senti. Oke, kita gosok-gosok. Lalu dagu kita gosok-gosok. Nah, do pindah kabeh dagune ya, pindah. Nah, itu Bapak. Pesan moralnya sederhana, apa yang kita katakan mesti kalah dengan yang kita lakukan. Okay. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Kita sambut Mas Solihin. Baik, terima kasih Pak Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya Bapak Ibu. Sampun telas jajannya Pak. Kita tambahkan itu ya. Itu di belakang kayaknya nasinya sudah siap. Tadi sudah laporan dari semangat Sekretariat BUMN tentang tadi juga sempat disinggung bahwa salah satunya menjaga konsistensi brand. Nah, untuk menjaga konsistensi branding itu sendiri, nah perlu disusun istilahnya brand ID Muhammadiyah atau kalau kepanjangannya sebenarnya brand identity. Nah, di dalam brand identity nanti ada namanya brand guideline. Itu panduan-panduan cara menggunakan brand identity dengan benar. Jangan sampai misal logo Muhammadiyah harusnya hijau tapi jadi merah, nanti dikira PDI ya. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah menjumpai logo-logo semacam ini? Nah, kira-kira ini yang paling benar di antara 6 logo ini yang mana Bapak Ibu? Apakah yang biru atau yang hijau tapi logonya kuning? Yang mana Bapak Ibu? Kira-kira yang paling benar di antara 6 logo ini yang mana? Yang hijau nomor 4. Yang hijau nomor 4.
Ada yang berbeda pendapat? Nomor 3 yang Semua benar. Semua benar. Harus bertanggung jawab ini. Dasarnya apa Pak mengatakan semua ini benar? Nah, Nggak bisa. Agak susah ini. Oke, next saja. Kalau yang ini Bapak Ibu, di antara 4 ini yang paling benar Pak? Muhammadiyah Salatiga, Kendal, Kudus atau yang Brebes? Yang Kendal. Dasarnya apa? Mengatakan ini benar. Yang penting hijau gitu ya. Bedanya sama logo yang di MMT apa Bapak? Nah, perlunya disusun brand ID ini biar tidak ada perdebatan. Oh, yang benar punya aku, yang benar punya Purworejo, yang benar punya Magelang. Padahal bisa jadi sama-sama salah semua. Jadi Bapak Ibu, di antara 6 logo ini sebenarnya nggak ada yang benar. Semuanya kurang tepat. Malah tadi sebaliknya katanya benar semua. Nah, menurut brand ID yang terbaru, di antara 6 logo ini nggak ada yang benar Bapak Ibu. Mungkin yang paling mendekati itu yang hijau nomor 4 dari kiri. Yang hijaunya agak mentah. Tapi ini masih kurang tepat Bapak Ibu karena nanti kami beri contoh yang lebih tepat. Yang hijau ini Bu, warnanya memang sudah benar, tapi sinarnya itu perpotongannya dia nggak lurus. Jadi yang logo yang benar seperti yang di MMT Bapak Ibu. Jadi yang sinarnya itu perpotongannya yang nyamping itu lurus, nggak ada apa ya bahasa Indonesia undak-undakan itu apa? Wajuannya lencang. Lencang. Nah, brand ID ini juga sudah dasarnya sudah kuat Bapak Ibu. Sudah ada surat keputusan dari pimpinan pusat, kemudian ada surat dari pimpinan wilayah juga. Jadi artinya ini karena sudah surat keputusan dari pusat harus diikuti seluruh Muhammadiyah dimanapun itu. Jadi nggak boleh desainer itu berkreasi sendiri semaunya. Ya mau tidak mau harus mengikuti brand ID yang sudah disepakati di pimpinan pusat seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi perpotongan ini tuh lurus. Kalau yang logo yang saya tunjukkan di awal tadi itu perpotongannya ini nggak lurus. Jadi ini seperti ini, terus ini naik seperti ini gitu. Gambarnya seperti yang ini lebih jelas. Jadi perpotongannya lurus, nggak ada undak-undakan seperti itu. Kemudian font Arabnya juga diperhatikan, harus seperti ini. Nggak boleh, misal nanti desainer pengennya berbuat kreatif gitu, dimodif sendiri, itu nggak boleh. Kemudian yang nggak kalah penting juga Bapak Ibu, logo ini kan persegi, jadi 1:1. Nggak boleh tuh nanti misal desainnya panjang kemudian logonya dibuat gepeng, itu kesalahan yang sangat fatal. Jadi kalau ingin membesarkan atau mengecilkan itu proporsinya harus sama. Jadi harus tetap kotak persegi gitu. Nah, ini yang logo jenama Bapak Ibu. Jadi modelnya seperti ini, ada yang vertikal dan horizontal. Ada tulisan Muhammadiyah, Gerakan Islam Berkemajuan. Ini juga nggak boleh diotak-atik. Misalnya tagline Purworejo itu apa ya? Berirama. Misal Muhammadiyah, Gerakan Berirama, itu nggak boleh. Jadi harus sama persis, Muhammadiyah, Gerakan Islam Berkemajuan. Ini logo yang universal. Nah, ini contohnya yang vertikal. Vertikal itu tulisannya di bawah logo. Kemudian yang horizontal tulisannya di samping logo. Ini untuk contoh penempatan ketika misal kolaborasi dengan instansi lain, biasanya kan menyantumkan logo instansi tersebut. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu.
Nah, ini yang logo officialnya seperti ini. Nah, ini fontnya juga sudah ditentukan. Namanya LT Internet. Nah, setelah melihat ini Bapak Ibu, kira-kira kembali yang tadi, mana yang benar di antara mereka, Bu? Tidak ada yang benar. Tadi yang bilang benar semua ada ya? Atau yang mengatakan pimpinan daerah Kendal yang paling benar? Mendekati, tapi sebenarnya masih kurang tepat. Untuk font yang terbaru itu yang seperti di MMT itu, Bu. Nggak boleh, itu sudah pakem, nggak boleh diganti font Arial atau font lain yang menurut desainer itu lebih cantik seperti itu. Kembali ke tadi. Nah, untuk jumlah barisnya itu juga nggak boleh harus seperti ini persis Bapak Ibu. Tulisannya misal pimpinan wilayah Muhammadiyah, kemudian di bawahnya Jawa Tengah. Nggak boleh nih dibuat misal pimpinan wilayah, kemudian di enter Muhammadiyah, kemudian baru Jawa Tengah. Nggak boleh. Kalau di versi yang lama itu seperti itu, tapi di versi yang terbaru yang sudah disepakati oleh di pimpinan pusat, bentuknya seperti ini, Bu. Nah, ini sudah benar. Kemarin beberapa kali di daerah lain itu yang saya kira ini yang paling benar lah. Sebelumnya di pimpinan daerah lain itu ya masih macam-macam, Bu. Backgroundnya juga nggak sesuai, logonya juga masih logo yang lama. Nah, ini perlu diapresiasi nih, desainernya sudah menepati brand ID. Itu tulisannya juga sudah benar, pimpinan daerah Muhammadiyah Purworejo, sudah menampilkan logo Milad juga. Ini contoh untuk yang pimpinan pusat. Untuk pimpinan daerah maupun cabang atau bahkan sampai ranting juga sama Bapak Ibu. Ditulis 2 baris, pimpinan misal pimpinan daerah Muhammadiyah, bawahnya Purworejo seperti itu. Ini nanti bisa diakses di website muhammadiyahjateng.or.id Bapak Ibu untuk lebih lengkapnya. Karena mungkin kalau nggak dilihat lagi nanti, kalau nggak lihat panduan pasti lupa gitu. Kebetulan nemunya logo misal di laptop atau di Google Drive itu yang versi lama, dikiranya itu yang benar, tapi nggak membuka lagi yang panduan terbaru seperti itu. Nah, ini yang versi singkatan. Mungkin kalau pakai versi yang official tadi untuk didesain poster atau di konten Instagram mungkin kurang menarik karena terlalu panjang. Nah, ini bisa jadi alternatif untuk desain-desain poster. Nah, itu jenjang strukturalnya bisa disingkat. Misal PWM, PDM, PCM sampai PRM. Nah, teritorialnya itu di bawahnya. Misal Purworejo, PCM-nya sini Maya. Saya nggak hafal teritorial sih. Saya belum rubah. Ini masih kemarin di Demak, kemudian ada PCM Gajah, terus PRM Wilalung seperti itu. Nah, ini logo untuk majelis atau unsur pembantu pimpinan Bapak Ibu. Sama, tinggal di atasnya ditambah nama lembaga atau majelisnya. Misal contoh Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Non Formal, kemudian di bawahnya pimpinan daerah Muhammadiyah Purworejo. Itu yang versi vertikal. Kemudian horizontalnya seperti yang di samping ini, pimpinan daerah Muhammadiyah Purworejo. Nah, ini untuk logo internasional Bapak Ibu. Sama, tinggal di bawahnya ada yang versi internasional. Namun untuk penggunaan di surat ini sudah berbeda-beda, enggak jadi satu. Jadi kalau penggunaannya itu untuk lokal berarti ya pakai yang Indonesia saja. Ketika dipakai di Eropa itu bisa pakai yang versi Inggris. Kalau di Timur Tengah bisa pakai yang Arab. Nah, ini untuk Nah, ini untuk fontnya Bu, sudah ditentukan ada 3 jenis. Yang pertama El Mesiri. El Mesiri ini yang font di logo jenama tadi, ada tulisan Muhammadiyah itu pakainya font El Mesiri. Nah, kemudian yang Muhammadiyah Gerakan Berkemajuan pakainya yang LT Internet. Kemudian tulisan pimpinan daerah Muhammadiyah Purworejo itu juga LT Internet. Nggak boleh pakai font selain ini.
Namun ketika di desain-desain poster itu masih bisa disesuaikan Bapak Ibu. Yang penting untuk logo, untuk font di logo nggak boleh diotak-atik. Tapi kalau untuk desain-desain poster untuk kegiatan atau untuk tulisan yang ini pelatihan manajemen itu masih bisa berbeda. Yang benar-benar nggak boleh itu tulisan yang di logo seperti itu. Nah ini untuk warnanya Bapak Ibu, ada kodenya. Karena kalau nggak pakai kode, kalau kasat mata bisa jadi warna di laptop atau di device orang lain itu berbeda dengan laptop kita. Warna di proyektor sama di laptop kita itu berbeda. Jadi acuannya pakai warna. Kalau biru kodenya seperti itu, hijau seperti itu, kuning seperti itu, kemudian oranye seperti itu. Nah ini aplikasi warna. Tadi kan warna dasarnya atau warna main logonya itu kan hijau. Nah bagaimana ketika backgroundnya itu gelap, backgroundnya hijau juga atau backgroundnya biru, apakah logonya harus hijau? Enggak. Jadi ada alternatif warna-warna lain ketika di contoh ini backgroundnya misalnya hijau, itu bisa pakai logonya yang warna putih. Seperti ini juga sudah benar. Ketika backgroundnya hijau, jangan menggunakan logo yang warna hijau, nanti mati seperti itu. Kalau backgroundnya biru itu bisa pakai logo yang warna kuning maupun yang putih. Kemudian kalau merah seperti itu, kuning seperti itu, bisa juga backgroundnya putih, bisa juga pakai alternatif yang hitam putih seperti itu Bapak Ibu. Kadang kan di sosial media desainer itu kan pengennya minimalis. Minimalis itu biasanya warnanya nggak terlalu banyak. Jadi bisa alternatif pakai yang hitam putih seperti itu. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat Instagramnya Lensamu. Nah itu kan tulisan Medcom itu kan pakainya hitam putih terus itu. Kalau ada tulisan Muhammadiyah, biasanya dia seringnya juga pakai hitam putih. Itu nggak masalah. Yang penting jangan yang selain sudah ditentukan di brand ID. Nah ini super grafisnya seperti ini. Nah ini contoh untuk ID card. Nah ini yang aplikasi di kop surat. Kalau sebelumnya itu surat menggunakan langsung 3 versi, yang sekarang dibedakan. Kalau konteksnya lokal berarti pakai yang bahasa Indonesia. Kemudian kalau di Eropa pakai Inggris, yang di Timur Tengah pakai Arab. Itu sekarang berbeda-beda, nggak langsung digabung jadi satu. Nah ini contoh penerapan di amplop, sama nggak boleh langsung digabung pakai 3 bahasa. Ini untuk stop mark seperti ini. Nah ini name tag nanti bisa diakses sepenuhnya di website. Ini hanya contoh-contoh saja. Nah untuk papan sekretariat juga sama, sudah ditentukan. Jadi tinggal mengganti jenjang struktural dan teritorialnya. Warnanya juga nggak boleh dibuat dengan kreativitas sendiri, ikuti saja yang sesuai brand ID seperti itu. Ini contoh ketika papannya panjang, tulisannya cukup seperti ini. Ini contoh umbul-umbul. Jadi ketika ada brand ID ini juga lebih mudah Bapak Ibu. Desainer itu nggak usah mikir-mikir susah. Ya udah tinggal nyontoh, diganti jenjang struktural dan teritorial saja. Malah memudahkan. Kemarin juga desain-desain milad itu enak, tinggal ditambah logo gitu udah cukup, nggak perlu pusing-pusing bikin desain baru karena sudah ada contohnya seperti itu. Ini contoh backdrop. Nah ini Bapak Ibu bisa diakses melalui website ini. Bisa juga langsung membuka website muhammadiyahjateng.org.id. Semua file brand ID bisa diakses di situ. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dulu Bapak Ibu? Ini untuk teknologi ini kan pimpinan daerah Muhammadiyah Purworejo ya. Ini apakah tulisan Purworejo harus selurus dengan ini nggak di tengah sempit gitu? Oh, kalau versi yang horizontal seperti ini Bapak, yang tulisannya di sampingnya logo itu harus seperti itu.
nggak boleh tulisan Purworejonya itu di tengah-tengah antara pimpinan daerah Muhammadiyah, harus rata kiri. Yang tengah itu ketika tulisannya di bawah logo seperti itu. Sampun menjawab, Ya, Bapak? oke, makasih. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Yang belakang, ini mic-nya perlu ke sana kayaknya. Tanya itu kan tadi ada macam desain logo, desain ID card. Itu pertanyaan saya, apakah ada template-nya di Canva? Oh, okay. Kebetulan belum ada. Kemarin saya sempat diskusi sama Mas Ulin untuk memudahkan teman-teman di cabang atau mungkin di daerah, bisa jadi juga belum ada SDM yang menguasai AI ataupun Corel. Kami kemarin berniat membuat itu, tapi belum sempat, Mas. Nanti mungkin kami usahakan membuat template Canva supaya semua jenjang atau nanti bahkan sampai ranting itu bisa gitu. Kalau Canva kan semua orang saya kira bisa lah mengoperasikan Canva seperti itu. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Gih, monggo. Yang ingin saya tanyakan tentang fontnya. Apakah font ini bisa diakses? Karena tadi saya ngecek di Google Font, kan free ya. Artinya saya bisa ngecek apapun. Tapi ternyata apa saya salah ketik atau bagaimana? Oh sepertinya fontnya tidak ada. Oh tidak ada. Jadi desain font ini desain sendiri atau bagaimana? Terima kasih. Amin. Oke, untuk font sebenarnya sudah ada di website Muhammadiyah Jatim juga Bapak. Ataupun jenengan sebenarnya ngeklik di Google nama fontnya harusnya sudah ada. Atau jenengan buka di DaFont Free, itu lengkap semua font ada, tinggal jenengan ketikkan nama fontnya pasti ada di situ. Bahkan yang font-font berbayar pun di situ ada. Mungkin setelah ini bisa dicoba lagi, nanti saya lihat kendalanya seperti apa. Karena ini font-font publik yang bisa diakses gitu. Gih, yang pojok. Begini, untuk Aum ketika nanti mendesain sebuah poster atau MMT yang ketika itu memasukkan logo Muhammadiyah, nah itu acuannya pakai brand ID ini. Tapi logo Aum sendiri ya pakai logo Aum. Misal logo PKU itu kan ada logo sendiri, yaitu nggak harus mengikuti logo Muhammadiyah kemudian di sampingnya ditulis PKU, itu enggak. Jadi kalau Aum yang sudah memiliki logo bisa memakai logo Aum sendiri. Namun ketika menyantumkan logo Muhammadiyah, nah itu harus mengikuti brand ID Muhammadiyah seperti itu. Oke, betul. Kalau Aum Oke, betul. Oke, leres. Kecuali nanti barangkali ada edaran terbaru harus mengikuti yang ini, nah itu mungkin beda lagi. Untuk saat ini Aum yang sudah memiliki logo pakai logo Aum sendiri. Misal bahkan Lazismo sendiri itu kan juga sudah memiliki logo yang sudah identik, ya itu nggak bisa dipaksakan mengikuti logo ini. Harus mengikuti logo brand ID ini ketika menyantumkan logo Muhammadiyah seperti itu. Ada yang ingin dengan penyebutan wilayah biasanya masih sering ditemukan PCM kecamatan gitu. Masih ada sering di surat-surat itu PCM atau PCA kecamatan Miri, kecamatan Purwodadi. Perlu disebut itu, enggak perlu penegasan di forum itu? Perlu Pak. Jadi panduannya seperti ini kalau di surat. Yang mana tadi? Nah ini Pak, harus mengikuti yang ini, nggak boleh selain ini. Yang boleh diganti hanya pimpinan wilayah berarti kalau daerah diganti pimpinan daerah. Kemudian yang di bawahnya teritorialnya, nggak boleh berkreasi sendiri selain yang sudah ditentukan. Nggak boleh, harus kecuali begini. Misal daerah yang itu ada dua, misal Semarang itu kan ada kabupaten sama kota Semarang. Nah itu baru menyantumkan kabupaten atau kota. Kalau yang kabupatennya itu nggak ada kota, cukup nama daerahnya saja, begitu Pak. Ada yang ingin didiskusikan lagi, Bapak Ibu? Setelah ini kira-kira istirahat dulu atau lanjut? Oke, monggo. Kemarin saya buka di versi Corel 17 bisa Pak.
saya belum mencoba, harusnya bisa. Nanti kalau nggak bisa Pak, bisa konfirmasi saja ke call center Medcom, nanti kami turunkan versinya gitu. Ada lagi Bapak? Monggo yang belakang. terkait untuk atlet dan lembaga Nggih. Bagaimana? Tadi sampun saya jawab, ketika majelis atau lembaga itu memiliki logo sendiri, misal Lazismu, itu nggak harus mengikuti yang ini Mas. Jadi pakai logo majelis atau lembaga itu sendiri. Sampun? Ya, terima kasih. Ada lagi? mumpung mic-nya di sini saya Oke. kan beberapa waktu lalu ini secara bilang kita mendapat satu filenya logo-logo, ornamen-ornamen dan peraturan tentang font itu kan ada gambar yang bentuknya ada PNG, ada yang PDF dan ada yang format AI. Itu ada Illustrator kan ya Mas ya? Oke, betul. Nah, tapi kalau setahu saya yang banyak dipakai itu CDR Mas. Oh, Bukan oke. AI. Jadi mungkin kalau formatnya AI jarang yang bisa pakai. Oh, oke. Mungkin lain kali CDR aja. Siap. Solusinya pakai yang PDF, jenengan impor ke Corel itu bisa Pak. Kemarin saya nyoba, karena saya juga bukan pengguna AI, saya pakainya Corel dan Figma. Saya ambilnya yang PDF saya impor ke Corel itu bisa. Kalau file AI itu kadang bisa, kadang error gitu. Kalau PDF seringnya bisa gitu. Iya, terima kasih. Ini yang paling interaktif ini. Biasanya kalau kemarin itu nggak ada yang tanya ya Pak Iwan. Ini jiwanya masih muda-muda semua. Ini tadi saya bantu yang tua malah. Oh iya. Tapi yang tua maunya duduk yang depan Pak. Atau yang muda telat juga nggak tahu ya. Ada lagi Bapak Ibu? Pribun, jika tidak ada mungkin untuk materi yang brand ID kita cukupkan, mungkin istirahat dulu ya. Jam 1. Pribun, terakhir ada yang mau ditanyakan lagi? Atau nanti kalau setelah makan udah fresh pikirannya baru kepikiran tanya nanti juga boleh. Baik, seperti itu Bapak Ibu, nanti setelah ini bisa istirahat, masuk kembali jam 1. Ngoten nggih. Untuk materi brand ID kami tutup nanti setelah ini lanjut satu materi lagi. Mungkin semoga saja bisa gasik, setelah itu RTL, kemudian itu selesai. Terima kasih, kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini bisa.